Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang frekuensi kumulatif dan OGIF. Diharapkan kalian bisa membuat dan menentukan frekuensi kumulatif serta membuat OGIF dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan frekuensi kumulatif. Nah, apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi adalah jumlah. Nah, sebenarnya berkaitan dengan jumlah dari tabel distribusi frekuensi. Sedangkan frekuensi kumulatif itu ada dua, ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang kurang dari, jumlahnya kita mulai dari angka 0. Kemudian angka 0 ini kita tambahkan dengan kelas yang sejajar. Sedangkan kalau lebih dari, itu mulai dari jumlah dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Kemudian kita kurangkan dengan frekuensi yang sejajar. Untuk lebih jelas ya kita beri contoh saja. Di sini sudah disediakan tabel distribusi frekuensi dengan terbentuk dari 7 kelas. Itu kelas pertama 42 sampai 49, kelas kedua 50 sampai 57, kelas ketiga 4, 5, 6 sampai 7 kelasnya. Nah, frekuensi tersebut berjumlah 3, 2, 8, 7, 10, 7 tambah 3, sehingga totalnya adalah 40. Nah, untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita mulai dari angka 0. Artinya di kelas pertama kita mulai dari angka 0. Kemudian dijumlahkan dengan yang mana? Kelas yang sejajar. Karena di sini 0 adalah kelas pertama, maka kita jumlahkan dengan kelas pertama juga, yaitu 0 ditambah 3. Sehingga 0 tambah 3 hasilnya 3. Nah, hasilnya kita tahu di kelas kedua. Selanjutnya sama kelas kedua kita jumlahkan dengan kelas kedua juga, jadi 3 tambah 2 hasilnya kita taruh di kelas ketiga, dan seterusnya sampai terakhir yaitu kelas ke-7. Jadi 5 tambah 8, 13 tambah 7, 20 tambah 10 tambah 7 hasilnya adalah 37. Nah, di sini untuk kelas keempat adalah 37, maka kita jumlahkan pula dengan kelas 4 yaitu yang 3 terakhir, sehingga totalnya adalah 40. Artinya sama totalnya dengan total dari di tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi yang lebih dari berarti kita mulai dari jumlah. Jadi di kelas pertama jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah dari tabel distribusi frekuensi. Di sini kita tahu jumlahnya adalah 40. Jadi di kelas pertama kita taruh 40. Kemudian kalau tadi frekuensi kumulatif kita tambahkan, maka frekuensi lebih dari itu kita kurangkan. Jadi 40 dikurang 3. 40 kurang 3, 37 sama kelas yang sejajar. Berarti 37 sama kelas kedua yaitu 2. 37 kurang 2. 35 kurang 8. 27 kurang 7, 20 kurang 10, 10 kurang 7, 3. Nah, 3 pun sama, kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kalau yang kurang dari mulai dari 0, akhirnya adalah jumlah total distribusi frekuensi. Sedangkan kalau lebih dari, jumlahnya dulu di atas, kemudian akhirnya adalah 0. Sedangkan OGIF itu sendiri merupakan diagram garis yang bersumber dari frekuensi kumulatif. Di sini OGIF terbagi dua juga, ada OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk OGIF positif kita mulai dengan frekuensi kumulatif kurang dari, artinya yang mulai dari 0 sampai 40. Nah, untuk gambar diagram garisnya, kita mulai dari tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama adalah berarti 42 dikurang 0,5 yaitu 41,5. Kemudian kelas keduanya berarti tepi bawahnya adalah 49,5, tepi kelas bawah kelas ketiga 57,5 dan seterusnya sampai tepi bawah kelas ke-7. 41,5, 49 sampai dia kelas ke-7 89,5. Nah, tepi bawah. Nah, kemudian kita gambar
frekuensinya. Ya, nah di sini dari 0 sampai 40 saya anggap misalkan 4-nya adalah 10 10. Jadi 10 20 30 40. Ketika kelas pertama adalah 0, berarti 41,5 atau kelas pertama ini adalah 0. Kemudian 49,5 berarti kelas kedua yaitu 3. Nanti anggaplah misalkan sini 10, 5 berarti 3 ada di sini di bawah dari garis kedua. Kemudian kelas ketiga adalah 5, berarti 57,5 adalah 5, berarti ada di sini. Kemudian untuk yang 65,5 atau kelas keempat 13, berarti di atas 10, sekitar di sini. Kemudian kelas kelima yaitu 20. Nah, 73,5 ini ada di 20 di sini. Nah, kemudian kelas ke-6 itu 30, berarti 81,5 ada di 30. Kemudian kelas terakhir yaitu 37, berarti di bawah sini. Nah, di sini ada 40, maka 40 kita buatkan juga untuk garisnya. Berarti kan di sini belum ada. Maka kita lihat intervalnya di sini 41,5 ke 49,5 berarti nambah 8 kan? 8, 49 tambah 8, 57, 57 tambah 8, 65, dan seterusnya. Maka di sini pun kita tambahkan 8, yaitu hasilnya adalah 97,5. 97,5 ada di 40, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini namanya ogive positif. Dia gambarnya naik, maka dinyatakan dengan ogive positif. Untuk frekuensi kumulatifnya kurang dari, maka ogive-nya adalah positif. Di sini artinya nilai dari 49,5 itu adalah berjumlah 3. Artinya yang mendapat nilai 49,5 itu jumlahnya ada 3 orang. Demikian juga misalkan 81,5, berarti yang mendapat nilai kurang dari 81,5 adalah sebanyak 30 orang. Nah, itu arti dari frekuensi kumulatif. Kemudian kalau ogive positif bagaimana? Ogive negatif bagaimana? Sama ogive negatif berarti ngambilnya yang lebih dari. Prinsipnya sama, kita ambil dari tepi bawah, yaitu 41,5, 49,5. 57,5, 65,5 sampai dia kelas terakhir yaitu 89,5. Penulisannya juga sama, yang 41,5 sebanyak 40. Artinya gambarnya berarti di sini kita taruh sebanyak 40. Kemudian 37. Nah, di sini bedanya berarti dia menurun. Akan disebut dengan ogive negatif. Nah, di sini pun interpretasinya juga sama. Artinya yang mendapat nilai 41,5 itu sebanyak 40 siswa. Yang mendapat angka di atas 65,5 itu adalah sebanyak 27 orang. Nah, itu adalah interpretasi dari frekuensi kumulatif. Demikian penjabaran pada video pembelajaran kali ini.